Halo, ini faktor pemanfaatkan di tengah COVID-19 dan dampak terhadap ekonomi. Judul video presentasi ini adalah faktor pemanfaatkan di tengah COVID-19 dan dampak terhadap ekonomi. Sebelum saya menjauh ke pembahasan tersebut, perkenalkan nama saya Simpson Endama, jurusan Akuntansi Keuangan, Prodi D4, semester 6, kelas 6D. Tujuan presentasi video ini dibuat yaitu memperhatikan dan memahami faktor pemanfaatan di tengah COVID-19 dan dampak terhadap ekonomi yang terjadi di tahun 2020 ini. Kata pengantar, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya kepada saya sehingga saya sampai saat ini masih sehat-sehat. Saya berharap presentasi video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, meskipun saya menyadari dalam pembuatan video ini masih banyak terdapat kesalahan. Demikian presentasi saya buat, bila ada kata yang salah saya mohon maaf. Pendahuluan, di awal tahun 2020 bulan Maret sampai saat ini kasus wabah COVID-19 yang tersebar sampai ke seluruh dunia dan masih banyak jiwa yang meninggal, ada juga yang sembuh, dan yang lebih parah lagi banyak yang positif sampai saat ini. Sampai saat ini belum ada obat untuk virus ini. Maka rumusan masalah yang akan saya bahaskan di sini adalah faktor pemanfaatkan dan dampak terhadap ekonomi yang terjadi sampai sekarang di tengah COVID-19. Dan kita akan masuk ke kedua, yaitu pembahasan masalah. Ya, pembahasan masalah. Dengan diumumkannya status karantina di seluruh wilayah oleh Presiden Jokowi atas semakin mewabahnya virus corona, maka secara tidak langsung berdampak secara menyeluruh dari segi ekonomi, khususnya bagi masyarakat yang ekonominya di bawah. Dampak negatif, pemerintah sudah mengimbaukan kepada masyarakat bahwa tinggal di rumah saja dan akan memberikan sembako. Sedangkan masyarakat yang mempunyai kios dan toko memanfaatkan di tengah COVID-19 ini, yaitu menaikkan harga barang dagangan mereka. Contoh di Manado, gula pasir yang harganya 7.000 sudah naik mencapai 10.000. Dan barang dagangan yang harganya standar sekarang sudah naik semua. Dan bagaimana dengan masyarakat yang ekonominya di bawah? Sedangkan pemerintah memberikan bantuan sembako kepada masyarakat, tidak semuanya lengkap. Maka untuk membeli kebutuhan barang tersebut harus membeli lagi. Tetapi masyarakat yang punya kios atau toko malah menaikkan harga dan memanfaatkan di tengah COVID-19 tersebut. Maka saran dari saya, satu, pemerintah harus menurunkan harga dagang yang dijual oleh pemilik kios atau toko, atau dua, mencabut saja izin usaha tersebut. Banyak sekali berita-berita hoax tentang COVID-19 ini dan membuat warga masyarakat menjadi takut. Bagaimana sistem akuntansi mempengaruhi setiap perilaku manusia yang ada di dalamnya. Hal ini ditandai dalam perubahan emosi, motivasi, produktivitas, kepuasan kerja, pengambilan keputusan, serta kerjasama tim. Dan untuk mengubah perilaku manusia yang membuat berita-berita hoax, sistem akuntansi dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi perilaku manusia tersebut di tengah COVID-19 ini. Manfaat yang harus kita gunakan adalah ilmu akuntansi keperilakuan, karena akuntansi keperilakuan sangat berkaitan erat dengan sektor ekonomi. Penutup, kesimpulannya, satu, masyarakat yang mempunyai toko atau kios harus mentaati dan melaksanakan himbauan dari pemerintah dan tidak boleh memanfaatkan di tengah wabah COVID-19 tersebut untuk menaikkan harga barang dagangan mereka. Dua, kita harus mempelajari ilmu akuntansi karena sistem akuntansi mempengaruhi setiap perilaku manusia yang ada di dalamnya. Hal ini ditandai dalam perubahan emosi, motivasi, produktivitas, kepuasan kerja, pengambilan keputusan, serta kerjasama tim.
dan untuk mengubah perilaku manusia tersebut. Itu presentasi saya, sekian dan terima kasih.